Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eka Nureskiani dengan stambuk G701210002 semester 6 dari jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fase farmakokinetik, farmasetik, dan farmakodinamik dari senyawa klorpeniramin maleat atau teman-teman biasa kenal dengan nama CTM, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal di 2024. Selamat menonton. Apa itu klorpeniramin maleat? Jadi, klorpeniramin maleat adalah obat antihistamin yang digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti pilek, bersin-bersin, dan mata berair. Obat ini juga digunakan untuk meredakan gatal-gatal pada kulit akibat reaksi alergi. Nah, ini merupakan contoh dari sediaan atau obat klorpeniramin maleat atau CTM. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana proses farmakokinetik, farmasetik, dan farmakodinamik dari obat CTM ini. Yang pertama, fase farmasetik. Fase farmasetik adalah salah satu tahap dalam pengembangan produk farmasi yang melibatkan formulasi, pengujian, dan produksi obat untuk menghasilkan formulasi obat yang aman, efektif, dan dalam bentuk yang siap digunakan oleh pasien. Nah, ini merupakan gambar dari bagaimana sih fase farmasetik. Nah, proses farmasetik klorpeniramin maleat ini melalui beberapa tahap. Yang pertama ada penetapan spesifikasi. Jadi, langkah pertama dalam proses farmasetik ini adalah menetapkan spesifikasi untuk bahan baku dan produk akhirnya. Jadi, mencakup sifat fisikokimianya, kestabilannya, kemudian parameter lain yang harus dipenuhi oleh senyawa dan formulasi obat dari klorpeniramin maleat. Nah, yang kedua, pemilihan bahan baku. Jadi, bahan baku yang digunakan dalam formulasi CTM ini harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini termasuk bahan aktifnya, kemudian bahan tambahannya, serta bahan pembantu lainnya dalam pembuatan formulasi. Yang ketiga, pengembangan formula. Nah, proses ini melibatkan penentuan formulasi yang tepat untuk obat CTM ini, mencakup pemilihan jenis formulasi, dosis obat, serta bahan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan stabilitas, kelarutan, atau penyerapan dari obat CTM. Selanjutnya yang keempat yaitu proses manufaktur. Setelah formula obat dikembangkan, langkah berikutnya ini adalah proses manufaktur untuk memproduksi produk akhir. Proses ini bisa meliputi pencampuran dari bahan baku, granulasi, pembentukan tablet ataupun kapsul yang sesuai dengan jenis formulasi yang dipilih. Yang kelima, ada pengujian kualitas. Nah, setelah produk obat CTM diproduksi, langkah penting berikutnya adalah pengujian kualitas. Ini melibatkan serangkaian tes seperti tes fisikokimia, kinerja, dan keamanan untuk memastikan bahwa produk obat ini memenuhi standar yang ditetapkan sebelum didistribusikan ke pasien. Yang keenam, ada pengemasan dan juga labeling. Nah, produk obat CTM ini dikemas dengan hati-hati tentunya dan dalam kemasan yang sesuai seperti botol kah, kemudian aluminium foil kah, dan kemasan lainnya. Label yang tepat juga diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu stabilitas dan penyimpanan. Produk obat CTM ini harus disimpan sesuai dengan persyaratan stabilitas yang ditetapkan agar memastikan kualitas dan keamanannya selama umur simpannya agar tetap efektif dalam penggunaannya. Yang kedua, yaitu proses farmakokinetik. Proses farmakokinetik adalah proses yang menggambarkan bagaimana tubuh memproses obat yang masuk dan bagaimana obat tersebut berinteraksi dengan sistem biologis, termasuk proses ATME, yaitu penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat tersebut di dalam tubuh. Adapun proses farmakokinetik dari obat CTM, yang pertama absorpsi. Nah, CTM ini dapat diserap dengan cepat setelah pemberian melalui mulut. Tingkat penyerapan dapat bervariasi tergantung pada formulasi sediaan obat dan keadaan individu dari pasien. Absorpsi CTM biasanya terjadi di saluran pencernaan, terutama di usus halus.
Yang kedua, distribusi. Setelah diserap tadi, CTM didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Obat ini memiliki kemampuan untuk menembus sawar darah otak sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor histamin atau H2 di sistem saraf pusat. CTM juga dapat masuk ke ASI, air susu ibu, dan dapat ditemukan dalam jumlah kecil pada ASI. Yang ketiga, metabolisme. CTM mengalami metabolisme di hati. Metabolisme utamanya melalui enzim CYP-D6 dan CYP-3-4 dalam hati. Proses metabolisme ini mengubah CTM menjadi metabolit yang lebih inaktif yang kemudian diekskresikan dari tubuh. Nah, selanjutnya lah ekskresi. Jadi setelah tadi proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme, kemudian proses ekskresi. Proses ekskresi ini, CTM dan sebagian kecil obat yang tidak berubah diekskresikan melalui ginjal. Sebagian kecil juga diekskresikan melalui feses. Waktu paruh eliminasi dari CTM berkisar antara 13 hingga 36 jam, tergantung pada individu dan tergantung juga pada kondisi fisiologis dari pasien. Dan yang terakhir yaitu fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik adalah tahapan setelah proses farmakokinetik di mana adanya interaksi antara senyawa obat dengan sistem biologis dalam tubuh manusia dan menghasilkan efek atau yang disebut dengan respon. Tahapan-tahapan pada proses farmakodinamik meliputi yang pertama, mekanisme aksi. Nah, CTM ini kan antagonis reseptor histamin, berarti ia menghambat aksi histamin di reseptor. Nah, apa itu histamin? Histamin adalah zat kimia dalam tubuh yang dilepaskan sebagai respon terhadap alergen dan bertanggung jawab atas gejala alergi seperti gatal, bersin, mata berair, dan hidung tersumbat. Dengan mengikat reseptor histamin tadi ini tanpa merangsangnya, maka CTM akan menghalangi aksi histamin sehingga mengurangi gejala dari alergi. Yang kedua, efek terapi. Efek terapi dari CTM meliputi penurunan gejala alergi seperti hidung tersumbat, bersin, mata berair, dan gatal-gatal. Selain itu, CTM juga memiliki efek antitusif atau anti kebat dan sedatif yang membantu mengurangi batuk dan memberikan rasa kantuk yang dapat bermanfaat bagi pasien yang menderita alergi. Yang ketiga, jangka waktu efek. Efek CTM biasanya dimulai dalam waktu sekitar 30 hingga 60 menit setelah pemberian oral dan berlangsung selama sekitar 4 hingga 6 jam, namun efek sedatifnya dapat berlanjut lebih lama. Yang keempat, dosis terapeutiknya. Dosis terapeutik dari CTM itu bervariasi, tergantung pada usia, berat badan, dan kondisi medis dari pasien. Biasanya, dosis untuk dewasa adalah 4 mg hingga 8 mg setiap 4 hingga 6 jam, dengan dosis maksimum sehari sekitar 24 mg. Dan untuk anak-anak, dosis disesuaikan berdasarkan berat badan dan biasanya lebih rendah dari dosis dewasa. Yang kelima, interaksi obat. CTM dapat berinteraksi dengan beberapa obat lain, termasuk obat penenang, obat tidur, dan alkohol, yang dapat meningkatkan efek sedatifnya. Selain itu, perlu diperhatikan potensi interaksi dengan obat lain yang memiliki efek antikolinergik atau depresan sistem saraf pusat. Makanya hati-hati dalam penggunaan obat CTM yang dibarengi dengan penggunaan obat lain. Yang keenam, toleransi dan ketergantungan. Pengguna jangka panjang dari CTM dapat menyebabkan toleransi terhadap efeknya, yang mana dapat mengurangi efektivitas dalam mengontrol gejala alergi. Selain itu, penggunaan jangka panjang dengan dosis tinggi juga dapat menyebabkan ketergantungan fisik pada penggunaan CTM. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang teman-teman bisa simpulkan sendiri, dilarang keras dalam penyalahgunaan CTM. Kenapa? Karena yang pertama, efek samping yang berat, kemudian yang kedua, terjadi overdosis jika digunakan secara berlebihan, kemudian yang ketiga, gangguan mental dan juga perilaku, yang keempat, kerusakan organ, dan yang kelima, gangguan fungsi kognitif.
Maka dari itu disarankan kepada teman-teman sekalian bahwa hati-hati dalam penggunaan CTM atau klorpeniramin maleat ini dalam jangka panjang. Itulah tadi penjelasan mengenai farmakokinetik, farmasetik, dan farmakodinamik dari sediaan klorpeniramin maleat atau CTM. Nah, bagi teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.